Halo Edivers. Di sebelah kanan saya ada seorang yang bergelut di bidang internet marketing, baik dari sosial media, baik buat konten kreatif, apa aja yang berkaitan dengan dunia digital, medsos, yang intinya tidak berkeringat, tetapi memeras otak, karena harus selalu kreatif dan kreatif. Kita perkenalkan Mas Sigit Putranto. Halo Mas Sigit. Yes ya. Akhirnya datang juga ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman, siapa tahu menginspirasi teman-teman ya, untuk juga menjadi kreator di YouTube ataupun di medsos. Ya. Mas Sigit, ini kita ke YouTube dulu. Ke YouTube dulu. Menurut Mas Sigit sekarang ini kan dari YouTube itu kan ketat ya, ketat untuk bisa bahasanya bisa diakui atau terdaftar menjadi tim kreator YouTube. Betul. Nah itu ketatnya itu menurut Mas Sigit sendiri seperti apa? Kalau untuk menjadi seorang YouTuber ya, itu memang syarat awal pertama kan harus memenuhi persyaratan monetisasi, yaitu 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang kan. 4.000 jam tayang itu maksudnya ditonton 4.000 jam gitu ya? Iya, total semua video yang sudah diupload. Maksudnya saya nonton 5 menit, nanti teman saya 5 menit itu diakumulasi sampai 4.000 jam. 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang baru bisa nanti kita mengajukan ke pihak YouTube untuk channel kita itu ditinjau apakah layak atau tidak untuk mendapatkan fitur monetisasi. Setelah fitur monetisasi itu aktif, baru channel kita nanti bisa menghasilkan dolar. Menghasilkan dolar. Nah, menurut Mas Sigit yang sudah bergelut lama dan mengetahui teman-teman itu perjuangan teman-teman bisa monetisasi itu sebenarnya untuk persyaratan 1.000 subscriber dan 4.000 jam itu mudah atau sulit? Kalau tergantung motivasi kadang, Bang Edi. Kadang kan gini, ada yang memang dari awal motivasinya mengincar uang. Itu biasanya dia akan berhenti di tengah jalan. Malah karena itu tergantung niatnya dulu ya. Kalau niatnya memang untuk berkreasi, untuk misalnya sekedar dokumentasi, terus justru itu malah terkadang dia akan memikirkan kualitas kontennya ketimbang segera menghasilkan. Kalau kita ekspektasinya ke penghasilan, akhirnya kita akan terjerumus ke sub for sub. Itu kita saling subscribe sama orang lain. Kamu tak subscribe, aku tak subscribe balik. Itulah efeknya apa itu? Efeknya subscriber kita itu bukan murni subscribe channel kita karena suka sama konten kita, tapi karena kita saling timbal balik. Akhirnya juga kualitas kontennya juga memang kurang juga. Betul. Makanya kan jadi gini, kalau kita motivasi awalnya itu memang seorang yang kreatif, ingin membagikan sesuatu yang berguna untuk orang lain melalui video, otomatis video kita itu akan disukai. Nah, orang yang suka itu akan secara sukarela mengklik tombol subscribe. Disitulah subscriber yang paling berharga. 3 orang subscriber asalkan dia benar-benar suka militan dengan bahasanya militan itu lebih baik daripada 1.000 subscriber yang kita dapat dari hasil sub for sub itu tadi. Oh gitu. Tetapi tadi kembali ke pertanyaan, berarti mudah atau susah nggak menurut Anu? Ya kalau menurut saya susah. Susah ya? Susah karena itu harus mempunyai niat, konsistensi, dan juga kreativitas. Untuk teman-teman di Gerobokan sendiri, apakah banyak yang putus asa atau ya tetap dia tetap lanjut, Mas? Kalau di lingkungan teman-teman itu banyak yang putus asa, banyak juga yang sukses. Yang baru saja lolos menit seperti ini, selalu di hati ini baru saja lolos, selamat 3 bulan 3 bulan karena konsistensi dan juga karena niatnya memang bukan uang kan. Niatnya silaturahmi, buat konten, dokumentasikan gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang channelnya sudah besar. Seperti adalah
channel yang otomotif ada, vlog keseharian ada, yang mantan TKW sekarang sudah pulang dan jadi YouTuber juga ada. Mereka penghasilannya di luar nalar, Pak. Iya, per bulan bisa sampai 3 digit lah, misalnya 60 juta ke atas. Iya. Itu pun kita yakini bahwa niatnya pasti hanya mendokumentasikan, iseng ya, mendokumentasikan, menikmati proses itu, nggak punya ekspektasi sampai nanti seperti itu. Saya kira orang yang sukses malah seperti itu. Iya benar, karena motivasinya memang dari awal untuk kebaikan, Pak. Iya, kebaikan. Kemudian ketika sudah monetisasi tadi ya, proses monetisasi tadi seperti saya ini, tip apa yang mungkin bisa dibagikan? Karena kalau tidak salah kan yang penyakit yang paling bahaya dalam YouTuber itu kan bosan ya. Bosan menjaga konsistensi itu. Nah, itu tip apa yang bisa dibagikan? Ya, pertama gini, ketika kita pertama kali lolos monet itu ada rasa bangga ya. Tapi justru disitulah ujian yang sebenarnya, Pak. Betul. Karena ketika kita lolos monetisasi, kemudian konten kita kok sepi, nggak ada yang nonton, tiap hari kita akan mengecek pendapatan, kok dolarnya nggak nambah-nambah. Itu benar. Akhirnya kita sudah mulai kita bikin konten itu susah, capek, harus kesana kemari, kok dolarnya nggak setimpal sama usaha yang sudah kita lakukan. Berarti kembali ke sifat manusia tadi, niatnya orang duit, begitu sama kesempatan uang di depan mata malah kita berjaya apa ya, ekspektasinya nurut-nurut. Itu ujian sing berat banget sih. Soalnya gini, kalau untuk tips yang setelah monetisasi itu fokuslah ke kualitas konten. Jadi kita sudah nggak ngejar subscriber lagi, kita tinggal ngejar viewer. Bagaimana cara mengejar viewer atau penonton? Kita perbaiki kualitas konten kita. Itu nggak ada target dari YouTube, maksudnya sebulan harus, kan ada juga katanya sudah di blok sama YouTube karena tidak pernah upload video padahal sudah statusnya sudah monet. Itu gimana? Nah, itu gini. Kalau AdSense kan ada akun AdSense itu akun seperti dompetnya untuk menampung dolar kita nanti. Akun AdSense itu selama 6 bulan kalau tidak salah aturan dulu 6 bulan atau lebih tidak ada aktivitas pendapatan masuk itu secara otomatis dia akan di close. Tapi itu tidak permanen, hanya sementara. Ketika kita coba untuk berkreasi lagi ada lalu lintas dolar lagi masuk, dia akan aktif lagi. Oh gitu ya. Berarti intinya asal setelah monet, asal kita masih ya minimal 1 bulan 1 video masih aman dia. Ya aman, 1 bulan 1 video. Kan ada tetap ada transaksi. Ada masuk lah. 0,0 dolar itu ya. Gitu. Oke. Terus Mas Sigit, ini untuk teman-teman, bagi teman-teman yang selama ini sebenarnya belum paham bagaimana mendapatkan pundi-pundi uang dari dunia medsos, itu yang menurut Mas Sigit enak itu di medsos apa yang dapat duit? Ini Bang Edi, saat ini tuh banyak sekali peluang di melalui media sosial yang dulunya hanya untuk eksis, untuk pamer ajang narsis itu sekarang bisa dijadikan untuk menghasilkan uang. Ada pertama yang kita kenal YouTube itu, kemudian ada sekarang TikTok juga, Facebook, kemudian ada yang lain lah, aplikasi banyak sekali. Nah, saat ini yang sedang saya geluti itu Facebook. Kita pakai mainnya fanpage namanya, Pak. Fanpage. Abi bisa dijelaskan fanpage? Nah, fanpage itu semacam halaman di Facebook. Nanti sama seperti YouTube itu kan kita untuk lolos monetisasi ada persyaratan. Kalau di YouTube itu 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ya, kalau di fanpage Facebook itu harus 10.000 follower dan 600.000 menit tayangan. Nah, itu 600.000 menit tayangan. Kalau dibuat jam ya samalah 4.000. 4.000 ya. Nah, itu enaknya Facebook dan follower itu viewer beda nggak sama beda. Kadang viewer itu belum follow. Kalau follower
kadang ya juga belum Tapi kalau di tentu. Facebook kan berteman, bukan follower, bukan pertemanan, bukan beda lagi ya. Bukan, kalau pertemanan itu kan akun personal namanya, akun pribadi. Kalau fanpage itu kan halaman. Nah, follower kita yang mengikuti kita karena konten-konten kita. Dan enaknya di Facebook kita bisa main re-upload. Misalnya kita tidak murni membuat konten. Kita contoh katakanlah mencuri konten orang lain di YouTube. Jangan mencuri lah, mengambil. Mendownload lah bahasa Indonesia. Download. Terus kita upload ulang di fanpage. Nah, dari situlah penonton di Facebook itu lebih banyak. Pengguna Facebook dan YouTube itu kurang lebih sama, tapi dari rasio kliknya, peluang kliknya lebih di Facebook karena hampir semua orang saat ini mempunyai akun Facebook dan Facebook masih menjadi media sosial yang populer di Indonesia. Jadi cari penonton tuh gampang banget gitu loh. Di Facebook ya. Apalagi kalau kita nge-share video kita dari YouTube di-share ke Facebook itu kan berupa link, berupa thumbnail. Kalau kita fanpage kita mau share video itu dia langsung berupa videonya bisa langsung ditonton sama yang jadi nggak masuk link ya, langsung bisa ditonton. Enaknya itu nggak untuk durasinya nggak pengaruh. Dulu ada minimal 3 menit baru bisa metu dolarnya. Sekarang 1 menit minimal. Bisa. Nah itu pengalaman dapat duit dari Facebook terbanyak berapa Mas? Saya pernah 1 bulan dapat 59, hampir 60 juta itu Pak di 1 bulan ya? Itu 1 video padahal. Enggak, banyak videonya. Pokoknya ditonton, diakumulasi tadi ya kembali seperti saat itu ada momen viral, ada penyanyi yang suaranya mirip Reza, kok mirip Reza? Nike Ardila, suaranya mirip itu. Namanya Reza kalau nggak salah. Videonya kan banyak gitu, selewat-lewat di YouTube. Saya ambil satu, saya edit ulang, saya kasih bumbu-bumbu sedikit lah, kata-kata atau tulisan. Kemudian saya share di Facebook, di fanpage saya, meledak gitu. Tayangannya hampir 30 juta itu tayangan. Nah, dari satu video itu sendiri sudah menghasilkan sekitar 2.000 dolar itu dari satu video, belum video yang lain-lain Mas. Akhirnya sampai sebulan bisa gajian 59 juta itu. 59 itu. Kemudian pernah juga 30, kemudian yang paling kecil itu 1.700.000 pernah pas awal-awal. Nah, saya menyimpulkan seperti ini Mas Sigit. Berarti video yang kita upload di medsos, kalau ketika kita sudah diakui ya, kalau di dalam YouTube tadi monetis tadi ya, itu berarti kan bisa menjadi harta karun kita. Betul. Maksudnya ketika nanti 2 tahun itu video meledak ditonton sampai 60 juta orang atau 5 juta, itu kan tiba-tiba kita dapat uang dari itu gitu loh. Berarti kan pemirsa itu nggak ada ruginya kita ngupload video-video kegiatan kita, makan apa saja, intinya bisa menjadi investasi. Dan kalau itu tiba-tiba meledak ditonton jutaan orang ya kita dapat uang ya. Cuma syaratnya awalnya harus kita terdaftar dulu ya, monetis tadi ya, lolos monetis. Terkadang video hari ini kita upload belum ada yang nonton, tiba-tiba 2 tahun yang akan datang rame. Kita itu ada juga pengalaman seperti itu Mas? Ada. Dulu pertama kali saya bikin channel YouTube itu kan channelnya namanya Setengah Detektif. Saya kontennya investigasi. Saat itu saya sama teman-teman ke wilayah lokalisasi di Grobogan ini di Gunung Kota. Nah, di situ kita bikin konten secara kamera tersembunyi seperti itu, pura-puranya seperti itu. Padahal itu settingan semua. Upload, diedit, dikasih caption dramatis gitu. Sebulan nggak ada yang nonton, 2 bulan nggak ada yang nonton. Hampir putus asa saat itu, karena kita tim banyak orang kan. Akhirnya untuk membuat konten satu aja itu harus nunggu kumpul dulu orang-orangnya. Ya apalagi sudah jadi konten kok belum viral. Akhirnya hampir putus asa. Kemudian tiba-tiba HP itu seperti ada pemberitahuan terus loh. Kok ada yang subscribe, ada yang subscribe. Saya cek ternyata viral saat itu, tembus hampir 500.000 tiba-tiba. Nah, saya cek persyaratan monetisasi, ternyata langsung lolos, langsung bisa. Terus saat itu juga saya ajukan malam, besok dapat email, paginya dapat email, sudah lolos, bisa menghasilkan. Itu ceritanya. Berarti kan tetap kuncinya apapun itu
sebenarnya tetap butuh kerja keras ya. Iya, Istiqomah lah istilahnya, istiqomah, konsisten gitu. Kemudian untuk medsos lainnya untuk mendapatkan uang seperti IG, TikTok itu seperti apa? Kalau untuk Facebook dan YouTube itu kan memang kita di situ sebagai publisher atau sebagai pengiklan, sebagai yang menampilkan penayang iklan. Kalau untuk TikTok dan Instagram itu memang belum ada fitur monetisasi secara langsung seperti Facebook dan YouTube. Tetapi kita juga bisa menghasilkan uang dari situ melalui endorsement. Terus kemudian ada juga menjadi afiliator produk. Ada juga nanti kita bisa jualan online di akun kita yang sudah rame gitu. Gitu ya. Berarti kalau itu tergantung follower ya. Iya, kalau follower kita juga ya tadi yang sudah nampak di Instagram kan endorse itu ya. Dan ini Pak Edi, kalau saya mau kasih bocoran di TikTok itu lebih mudah gitu. Jadi di TikTok siapapun itu punya kesempatan sama, nggak cuma artis, nggak cuma public figure yang bisa ngetop di TikTok. Semua hampir memiliki kesempatan yang sama karena algoritma TikTok itu adil dia, nggak cuma merayap sama akun yang besar. Akun kecil ketika videonya viral itu akan berhari-hari ditonton orang, otomatis follower juga nambah. Nah nanti dari situlah kalau kita mau promosi akun, misalnya channel YouTube kita di situ, itu bisa promosi Instagram kita di situ, itu juga bisa. Jadi TikTok itu jalur cepat sekarang saat ini untuk menuju popularitas. Gitu ya. Tapi itu ya yang untuk menghasilkan itu yang lewat monetisasi tetap YouTube sama saat ini baru YouTube sama Facebook. Kalau dulu blog, saya dulu juga penghasilan dari blog. Saya kan dulu blogspot itu. Saya nulis beberapa karya tulis saya itu kehidupan sehari-hari, terus ada tutorial, kemudian ada juga pengalaman mendapatkan uang dari internet, itu banyak di blog saya dulu. Itu dulu memang blog itu jadi mata pencarian utama saya. Setiap hari kegiatan ya nulis. Tapi kalau tidak salah dikit ya honornya ya kalau blogspot. Sebelum YouTube menyerang, blog itu dulu juga gurih. Iya. Saya per bulan hampir 9 juta sampai 10 rata-rata dulu. Itu dapat penghasilannya dari iklan juga nih? Iya, sama seperti iklannya itu otomatis dipasang dari Google ya? Iya, otomatis. Dari Google itu juga sama persyaratannya, kita harus diterima dulu websitenya, blognya. Kalau artikelnya minimal ya nggak ada aturan pasti, cuman harus ada minimal 20 artikel dan itu setiap artikel harus ada lebih dari 1000 kata. Dan harus menarik agar penonton itu agar blog kita masuk ke mesin pencari. Ketika kita mencari cara menambal ban, kita tampil di atas di halaman depan. Itu juga konsep-konsep kreativitas dalam menampilkan judul juga ya? Betul, sama. Karena ilmu namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah itu kan bisa dipakai untuk blog, untuk website, juga bisa dipakai untuk YouTube. Misalnya menampilkan judul biar muncul. Kan bisa dicari, ini yang dicari apa? Apa kata kuncinya apa ya? Itu kita gunakan untuk membuat judul. Masuk rekomendasi. Terus Mas Sigit, selain Mas Sigit ini kan bergelut sendiri secara pribadi di kaitannya jadi YouTuber, terus di Facebook itu kan kalau tidak salah Mas Sigit ini kan juga menerima jasa promosi ataupun membuatkan konten gitu, operator konten orang nanti sampai dari pengambilan gambar, kemudian editing, kemudian share ke YouTube, tapi itu milik orang. Itu gimana Mas? Maksudnya untuk jasanya seperti apa? Nah itu awalnya memang saya tidak sengaja, itu kan awalnya dulu kan saya iseng, berawal dari seorang blogger, kemudian mencoba menjadi konten kreator, membuat video dokumenter. Jadi video tulisan yang biasa saya tuangkan di blog itu saya ubah menjadi video. Saya coba edit, ternyata saat itu bagus. Kemudian ada teman-teman yang merekomendasikan saya ke beberapa konten beberapa orang relasi yang ingin membuat video seperti itu.
Dan beberapa memang alhamdulillah saat ini banyak yang sudah memakai gitu loh. Ya untuk jasanya per video atau gimana, apa persahabatan atau seperti apa? Kalau itu ya Macam-macam per, ya. gitu. Persahabatan. Persahabatan ya. Karena gini, ya, Karena juga ada kaitannya dengan seni ya. Betul. Kepuasan pembuat editing itu kan seni dan kepuasan. Jadi dan kita- juga saat ini saya masih tahap memperkenalkan diri gitu. Karena dari sisi kualitas saya masih jauh dari mungkin teman-teman di Gerobokan banyak yang lebih baik dalam membuat video, membuat enggak lah, masih gambar. kita istimewa, cuma hanya peralatannya saja Ya. yang sederhana. Tapi kan bagaimana kita sebenarnya kan bagaimana kita mengemas peralatan yang sederhana tapi tetap Betul. tidak kalah kan gitu. Itu asiknya di situ. Ya itu Tidak meribetkan diri gitu loh. Betul. Kalau Betul. pakai satu HP bisa ngapain pakai kamera 3 Iya. kemudian pindah ke laptop segala macam. itu lebih ribet ya. Ribet. Gitu Mas Sigit, Siap. sementara kita nanti sambung lagi. Oke. Nanti kita lihat komen-komen pemirsa ketika mau berlanjut, mau lebih memperdalam bagaimana, bahkan sampai ke cara editing atau cara pengambilan, cara menentukan judul. Seandainya pemirsa masih penasaran bisa tulis di kolom komentar, kita akan hadirkan kembali Mas Sigit gratis. Cukup subscribe, share dan komen. Siap. Oke, Subscribe. Mas Sigit Putranto. Ya, oke. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Dadah.